Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Zulkarnain. Di sini saya akan memenuhi tugas dari kampus, yaitu mempromosikan tentang informasi layanan produk pada BMT Insa Genggo yang pada itu bertepatan di kampus Unjak Universitas Hasan Genggo. Di sini ada beberapa macam layanan produk pada BMT Insa, yaitu tabungan syariah, tabungan pendidikan, tabungan wisata atau ziarah, deposito syariah, murabahah, mudharabah, dan pembiayaan jasa. Baik, untuk layanan produk yang pertama itu ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan akad yaddomamah atau mudharabah mutlaqah. Keunggulan yang ada di dalamnya ialah yang pertama, bagi hasil cukup bersaing dihitung secara harian atau ditampung dalam rekening akumulasi dan dikreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan. Yang kedua, tidak memperlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo. Yang ketiga, penarikan melalui teller tidak dibatasi jumlahnya, itu bebas, mau narik berapapun itu bebas. Dan yang terakhir, dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Untuk persyaratan-persyaratan pembuatan tabungan syariah itu bisa dilihat di brosur itu. Dan produk yang kedua itu ada tabungan pendidikan, yang mana tabungan pendidikan itu adalah penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad wadiah yaddomamah. Adapun keuntungan di dalamnya yaitu yang pertama ada aman dan transparan, yang kedua transaksi mudah dan bebas riba, yang ketiga mendapatkan bagi hasil atau bonus setiap bulan, yang keempat dapat dijadikan jaminan pembiayaan, yang kelima mendapatkan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu sebesar 100.000 sesuai dengan ketentuan, dan yang terakhir bebas biaya administrasi. Intinya di sini di BMT ini menerapkan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional itu kan menggunakan sistem bunga. Kalau bagi hasil itu beda. Untuk layanan produk selanjutnya itu ada deposito syariah. Dalam prinsip mudharabah mutlaqah, deposito syariah adalah mengelola dana Anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga melebihi keuntungan dana perkiraan sebelumnya. Untuk mudharabah mutlaqah sendiri itu merupakan simpanan dana anggota atau pemilik dana atau sahibul mal yang oleh BMT Insa Genggo, atau bisa disebut juga mudharib. Mudharib itu pengelola dana, dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penyimpan dana atau penabung dan BMT Insa Genggo sesuai dengan nisbah yang disepakati. Intinya itu sesuai akad yang disepakati. Untuk keunggulan deposito syariah itu sendiri yaitu yang pertama, dapat diperpanjang secara otomatis bila diinginkan. Kedua, memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan yang dihitung secara harian. Yang ketiga, deposito mudharabah yang diblokir tidak dapat dicairkan, namun tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil. Yang keempat, investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Yang kelima, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, dan yang terakhir aman karena tidak dapat dijadikan orang lain tanpa surat kuasa. Intinya kalau menjadikan dana itu harus kalian sendiri yang datang ke BMT ini, tidak boleh diwakilkan atau dan sebagainya. Untuk layanan produk selanjutnya itu tabungan wisata atau ziarah. Tabungan wisata ziarah adalah tabungan yang tidak dapat diambil kecuali pada masa yang ditentukan.
Adapun keunggulannya itu yang pertama, bagi hasil cukup bersaing dihitung secara harian atau ditampung dalam rekening akumulasi dan dikreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan. Yang kedua, tidak memberlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo dana. Yang ketiga, membantu dalam menghubungkan ke perusahaan travel yang diinginkan. Dan yang terakhir, pelayanan bisa dilakukan di kantor, cabang, atau cabang terdekat. Untuk layanan produk yang selanjutnya ialah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan, atau bisa disebut dengan margin, yang disepakati penjual, BMT, dan pembeli. Pembelinya itu nasabah seperti kalian. Untuk contohnya, untuk beberapa contoh itu ada di brosur, bisa dibaca. Terus untuk persyaratan pembiayaan murabahah itu, yang pertama ada fotokopi identitas diri, suami dan istri atau wakil. Itu bisa berupa KTP, paspor, atau SIM dan lain-lainnya. Yang kedua, fotokopi buku nikah. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi jaminan. Yang kelima, surat pernyataan dari pemilik jaminan. Dan layanan produk selanjutnya ialah pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa ini adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah kepada nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Berdasarkan Perda DSN nomor 44, pembiayaan multijasa yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad ijarah atau akad kafalah. Penggunaan kedua akad tersebut harus mengikuti dalam fatwa ijarah dan fatwa kafalah. Adapun pelayanannya bisa berbentuk barang maupun jasa, berupa upah, ijarah, ujroh, atau imbalan. Adapun pembiayaan multijasa yang bisa ditransaksikan adalah yaitu pendidikan, kesehatan, advertising, perjalanan, wisata atau transportasi. Yang kelima, jasa pengurusan pesta pernikahan. Untuk layanan produk yang terakhir itu pembiayaan mudharabah. Mudharabah atau bisa disebut qirad adalah penyerahan harta dari sohibul mal, pemilik modal atau dana, kepada mudharib, pengelola dana, sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan laba rugi. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka mudharib, pengelola dana, tidak berhak diberi upah atas usahanya. Dan sohibul mal, pemilik dana itu tidak berhak menuntut kerugian karena tidak ada laba yang masuk. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelainan dari pihak mudharib. Untuk contohnya itu sudah ada di brosur. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian sudah meluangkan waktunya untuk saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.